Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, semoga rahmati Allah. Pemirsa di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tiba di bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di bulan Ramadan, beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlabu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man khurima khairaha qad khurim." Rawahu Ahmad. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada para sahabat jika tiba di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Telah tiba Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan puasanya kepada kalian. Di dalam bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Padanya ada satu malam yang lebih berharga dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang tertahan darinya, maka sungguh dia benar-benar tertahan." Maksudnya adalah merugi. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, pemirsa di rumah, Rasulullah SAW memberikan berita gembira karena di bulan ini banyak sekali keberkahan. Itulah mengapa adalah wajar bagi kita jika kita menyambut bulan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Karena Rasulullah SAW sendiri mengabarkan berita gembira itu, dan kegembiraan itu disampaikan karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa bulan ini adalah penuh berkah. Rasulullah SAW juga lalu menambahkan, padanya puasanya itu diwajibkan. Pada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kepastian kebaikan untuk umatnya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan bahwa di bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, menunjukkan begitu dekatnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, begitu banyaknya kebaikan, dan begitu rupa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk menjelaskan bahwa bagaimana kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Dan yang lebih istimewa, di bulan ini Rasulullah SAW menegaskan ada satu malam yang lebih bernilai dari 1000 bulan. Sehingga di penutup riwayat ini Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, "Man khurima khairaha qad khurim." Barang siapa yang tertahan darinya, sungguh dia benar-benar tertahan. Artinya, barang siapa yang tidak menginginkannya, tidak mau berusaha mencapainya, mencarinya, sungguh dia merugi. Jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah. Rasulullah SAW menjalani Ramadan ini tidak hanya dengan kata-kata, tetapi beliau juga memberikan contoh. Maka bagaimana Rasulullah SAW menjalaninya? Di antara riwayat menjelaskan dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian semoga dirahmati Allah. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling pemurah, paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah lagi, lebih dermawan. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk lebih suka memberi,
lebih suka berbagi, untuk lebih suka bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan dalam riwayat ini. Mengapa demikian? Karena di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditemui oleh Jibril alaihissalam. Untuk apa malaikat Jibril datang? Di dalam riwayat itu dijelaskan, fayudarisul Quran. Jibril alaihissalam mendaraskan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa di dalam kebiasaan kita jika ada di bulan Ramadan kita melakukan tadarus Al-Quran. Karena di dalam riwayat itu fayudaris Al-Quran, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan fayudaris Al-Quran itu menunjukkan bahwa Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendengarkan. Begitu Jibril selesai, maka Rasulullah SAW yang membacakannya kepada Jibril. Dan disitulah letak bergantiannya membaca Al-Quran. Dan ini mendatangkan kebahagiaan pada diri Rasulullah SAW. Kedatangan Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW untuk mendaraskan Al-Quran, membawakan kegembiraan bagi beliau, sehingga berdampak kepada sikap beliau. Beliau menjadi lebih dermawan, lebih suka memberi dari hari-hari biasanya. Jemaah sekalian semoga rahmati Allah. Pun mengenai kebaikan-kebaikan yang telah dijelaskan pada riwayat yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi Ramadan itu diriwayatkan, beliau memerintahkan kepada umatnya agar bersungguh-sungguh terhadap malam kemuliaan, bersungguh-sungguh dalam mengharapnya, mencarinya, dan mencapainya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah mengapa di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir itu, ahyal laila wa alqadha ahlahu, menghidupkan malamnya. Beliau menghidupkan malam beliau itu dengan mengisinya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Wajadda wa syaddal mi'zar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat lebih bersungguh-sungguh dan mengencangkan tali sarungnya. Jadi di 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuki 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, bahkan membangunkan keluarganya, dan juga mengencangkan tali sarungnya. Di antara makna dari wasyaddal mi'zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercampur lagi dengan istri-istri beliau. Jemaah sekalian semua rahmati Allah, pemirsa di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itu melakukan apa? Maka disebutkan dalam satu riwayat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan itu selalu beliau lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Setelah wafatnya beliau, lalu diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri beliau pun lalu melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Jemaah sekalian semua rahmati Allah, inilah rangkaian-rangkaian dari riwayat-riwayat yang ada menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan. Bahkan di tahun di mana beliau wafat diriwayatkan, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi
i'takafa 20 yawman. Bahkan di tahun ya di mana beliau di tahun itu beliau wafat, di bulan Ramadan yang di tahun itu beliau wafat, di bulan Ramadan yang terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf bukan 10 hari, tetapi beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari riwayat ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyadari bahwa ajal beliau telah dekat, maka beliau memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini menjadi contoh bagi umatnya. Sehingga secara keseluruhan apa yang telah beliau contohkan secara amaliyah di dalam bulan Ramadan ini patutlah menjadi ingatan bagi kita saat ini. Bagaimana kita mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sedapat mungkin kita persis dan mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW contohkan. Semoga di Ramadan tahun kali ini kita dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah ujian Allah yang tidak mudah kita menghadapinya saat ini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita untuk menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih konsentrasi, dan semoga ini akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.